Oke, kali ini kita akan belajar pengenalan dari jamur yang mengganggu tanaman anggur. Biasanya jamur ada 3 macam yang mengganggu tanaman anggur. Ini adalah Downy Meadow. Seperti ini Downy Meadow. Jadi di bawah daun anggur ada bercak putih-putih seperti ini. Putih-putih seperti ini. Ini adalah jamur Downy Meadow atau biasa yang disebut tepung palsu. Nah, seperti ini ya teman-teman, Downy Meadow. Jadi putih-putih. Ini membuat daun sangat rusak. Nanti pada kedepannya ini akan terinfeksi semua dan membuat daun jadi gosong. Penyebab seperti ini biasanya karena kelembapan yang tinggi karena curah hujan. Jadi biasanya timbul karena kelembapan dan sirkulasi angin yang sangat kurang, jadi menyebabkan berkembang biak jamur ini. Terus yang kedua, kita pengenalan karat daun. Ini karat daun. Nah, ini yang disebut karat daun. Ini juga jamur. Jadi jamur ini juga tidak hanya menyerang anggur, banyak tanaman, ada kopi, terus tanaman pertanian lainnya juga bisa terserang jamur ini. Ini karena kelembapan dan sirkulasi angin juga. Jadi jamur itu berkembang biak karena kelembapan yang tinggi, terutama di iklim tropis seperti di Indonesia. Makanya banyak beberapa tanaman pertanian yang terserang jamur. Ini kuning-kuning seperti ini, ketika diketuk ini berdebu. Ini adalah karat daun. Lalu jamur yang ketiga adalah Powder Meadow atau embun tepung. Ini biasanya putih-putih di atas daun seperti ini. Biasa ditemui di tempat-tempat yang lembab. Jadi jamur ini bisa berkembang biak karena tempatnya lembab dan sirkulasi udara yang kurang bagus. Nah, ini seperti ini adalah Powder Meadow. Jadi Powder Meadow tidak hanya menyerang daun, tapi juga menyerang buah. Jadi yang bisa bikin buah jadi pecah dan tidak bisa dikonsumsi karena terkena jamur Powder Meadow. Nah, jadi teman-teman, seperti ini Powder Meadow juga bisa menyerang buah. Jadi yang bisa buah jadi pecah, terus putih seperti bedak ini adalah jamur, yaitu jamur Fungus Microsphaera diffusa. Jadi ini yang menyebabkan Powder Meadow. Ini kalau tidak diatasi nanti akan membuat buah jadi pecah dan tidak bisa untuk dipanen. Jadi jamur ini sama juga bertumbuh kembang di tempat yang lembab. Jadi pentingnya kita untuk membuat sirkulasi udara itu adalah cara untuk agar jamur tidak datang. Nah, yang ini Downy Meadow, yang tadi Powder Meadow. Jadi kalau teman-teman belum bisa membedakan, seperti ini gambarnya. Ini jelas sangat mengganggu. Kalau karat daun mudah dibedakan dengan bentuknya yang seperti besi karaten. Dan ketiga jamur ini sangat mengganggu pada tanaman anggur. Karena itu sirkulasi udara yang bagus diperlukan agar jamur tidak bertumbuh kembang dengan merusak tanaman. Terus antisipasinya seperti ini, kita akan buat cara untuk penanganannya. Untuk gambaran gampangnya, ini karat daun. Ini yang putih-putih ini Powder Meadow. Yang di belakang kayak gini, ini Downy Meadow. Ini ketiganya jamur yang biasa menyerang tanaman anggur dan membuat daun jadi gosong dan mengganggu proses dari tumbuh kembangnya pohon anggur. Yang udah terinfeksi, jadinya gosong seperti ini. Tentu saja pohon anggur ketika udah terinfeksi seperti ini, pertumbuhannya akan menjadi melambat dan sangat mengganggu.
Antisipasinya kita memakai fungisida ini. Biasanya saya memakai 3 jenis. Jadi pertama Amistar, kedua Antrakol, ketiga Mancozeb. Dari ketiga jenis fungisida ini mempunyai kandungan bahan aktif yang berbeda. Jadi seperti Amistar, bahan aktifnya azoxystrobin. Terus yang Antrakol, Profinep. Terus ini adalah Mancozeb. Jadi ketiga bahan aktif ini tentu saja bisa diaplikasikan untuk kondisi dari jamur yang berbeda. Untuk yang Amistar ini sifatnya sistemik. Untuk yang Antrakol kontak. Yang Mancozeb ini sifatnya kontak. Jadi berbeda untuk penanganan dari jamur ini, karena biasanya dalam satu pohon bisa diserang 2 macam atau 3 macam jenis jamur. Misalnya satu pohon bisa menyerang satu jenis di sini atau bisa menyerang di sini. Jadi untuk antisipasinya saya biasanya memakai perawatan selang-seling dalam penyemprotan. Misalnya ini 4 hari sekali, kemudian saya memakai ini 4 hari sekali, dan ini 4 hari sekali. Jadi tujuannya biar jamur tidak kebal. Jadi kita pakai ketiga macam fungisida ini dengan bahan aktif yang berbeda. Karena jenis serangan jamur juga berbeda-beda. Jadi ketika kita aplikasikan untuk selang-seling itu lebih efektif dan jamur tidak kebal. Mancozeb ini sangat efektif sekali untuk mengatasi powder medio. Ketika ada buah yang ada bercak putihnya, ini sangat efektif sekali untuk ini. Antrakol efektif untuk downy medio seperti ini. Amistar bisa efektif juga untuk karat daun. Jadi macam-macam fungsinya. Jadi daripada kita meraba satu-satu, saya biasanya mengaplikasikan secara bergantian. Untuk tempat yang tidak memakai atap UV dengan curah hujan yang cukup tinggi, untuk intensitas penyemprotan saya biasanya 4 hari sekali. Jadi 4 hari Amistar, 4 hari kemudian Antrakol. Terus 4 hari berikutnya memakai Mancozeb. Jadi untuk di luar, karena ini sifatnya sistemik, ini nggak perlu memakai perekat. Tapi kedua ini karena sifatnya kontak, lebih baik memakai perekat biar dia menempel di daun. Jadi ketika nanti ada serangan jamur, udah ada perawatan atau untuk mengantisipasi jamur itu tidak tumbuh berkembang karena fungisidanya sudah menempel pada daun. Sebetulnya ada banyak jenis produk selain ini, itu bisa dipakai, jadi tidak harus memicu dengan produk ini. Jadi fleksibel aja menyesuaikan, yang penting bahan aktifnya bisa untuk mengatasi jamur. Untuk aturan pakainya, biasanya saya memakai Amistar ini 1 cc per liter. Kalau Antrakol 4-6 gram per liter. Ini juga 4-6 gram per liter. Ini aturan pakainya ada dalam kemasan. Jadi ini bukan bermaksud untuk promo produk, tapi ini saya share aja yang biasa saya pakai karena ini memang efektif untuk menanggulangi jamur. Seperti yang tidak pakai atap UV, yang di Wonosari juga saya perawatannya seperti ini. Jadi gampang sekali teman-teman. Nanti ketika curah hujan tinggi, intensitas penyemprotannya bisa ditambah lagi, misalnya 3 hari sekali. Nanti ketika musim kemarau, karena serangan jamur kelembabannya tidak terlalu tinggi, serangan jamurnya rendah, jadi kita bisa 1 minggu sampai 2 minggu sekali. Jadi kita lihat kondisi aja di lapangan. Jadi seperti itu sedikit sharing dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Salam Jogja Anggur.